Ini tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah samiluni pesantren, Pak? Ini mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sore hari ini di tanggal 20 bulan Januari 2022. Alhamdulillah. Dan acara ini acara untuk tanya jawab seputar tentang agama dan bagaimana cara kita bisa meneladani atau berupaya untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW yang dipandu oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah juga Ustadz sudah bersama kita di sini, nanti karena kita sapa. Tapi sebelumnya jika ingin bertelepon, bertanya di program ini bisa di nomor telepon 021 212 32 333. Kami ulang ya, untuk pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi yang merelay acara ini, semua program live yang direlay bisa di nomor 021 212 32 333. Kami tunggu teleponnya. Nah sekarang saatnya kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuna, Dr. Sufyan Baswedan, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tumben gak pakai baju putih, Sat. Masya Allah. Sekali-sekali ya. Ganteng ya, antum kalau pakai putih ganteng ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, Sat. Ustaz, iya Ustaz, alhamdulillah kami bersyukur sekali antum bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan antum ya mengajar, ya menggelar daurah di antar kota, terus kemudian masih sempatkan 1 jam menjawab pertanyaan keluh kesah atau masalah-masalah yang masuk ke dalam website Fatwa TV, Instagramnya dan Facebooknya dan lain-lain. Begitu Ustaz, alhamdulillah, semoga Allah memberikan berkah atas ilmu yang dititipkan kepada antum. Barakallahu fiik Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Ustadz, ini Ustadz, untuk di awal pembukaan Ustadz, kami minta nasihat Ustadz. Minta nasihat beberapa teman-teman Ustadz, orang tuanya ada yang sedang kebingungan. Antara umroh, mana yang lebih utama maksudnya gitu Ustadz? Membiayai umroh, baik itu diri sendiri ataupun membadalkan ibunya atau memberangkatkan ibu, dengan membayar hutang cicilan rumah yang belum lunas. ya mungkin terkandung dalam situnya ada ribanya atau bagaimana gitu Ustadz ya. Sebetulnya mana yang lebih utama Ustadz ya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Barakallahu fikum, terkait dengan mana yang lebih utama antara umroh atau membadalkan umroh dengan membayar cicilan rumah yang mungkin kalau tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan adanya denda atau bunga ribawi itu ya. Tentunya di sini Mas Pongki kita harus rinci dulu apakah umrohnya umroh yang pertama kali atau bukan yang pertama kali. Oh begitu. Karena memang ada perbedaan antara umroh yang pertama kali. Kalau menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, mereka menganggap umroh yang pertama kali itu wajib. Wah, Masya Allah. Ada berikutnya maka sunnah, tidak wajib. Ya. Sehingga kalau itu umroh yang kedua dan seterusnya, tentu yang lebih utama mencicil. Oh, ya. Mencicil, membayar cicilan. Apalagi itu cicilan yang kalau sampai telat akan menimbulkan riba ya. Maka jelas. Ya. Adapun kalau itu umroh yang pertama, apakah didahulukan daripada membayar cicilan ataukah cicilannya lebih dahulu? Nanti umrohnya belakangan. Ini mungkin melihat pada anunya juga ya, kemampuan orang ini ya. Karena kan untuk membayar cicilan itu sifatnya lebih ringan daripada untuk berangkat umroh. Ya, yang saya pahami cicilan ini kan bukan sesuatu yang
puluhan juta dia harus bayar setiap bulannya. Ya. Berbeda dengan ibadah umroh yang itu mungkin entah sekarang berapa ya. Mungkin sampai angka 30 barangkali ya, saya kurang tahu pasti. Tentunya dalam hal ini kalau saya pribadi saya lebih mengedepankan selesaikan dulu hutang-hutang yang berkaitan dengan pelunasan rumah karena Ya. Kami minta maaf pemirsa, sedang ada gangguan sedikit. Coba kami coba sambung ulang koneksi dengan Kota Solo bersama Ustadz Sofyan. Assalamualaikum Ustadz, sudah tersambungkah? Baik, kami masih menunggu. Baik, pemirsa Fatwa TV, kami Fatwa TV menyajikan live interaktif selama 6 hari dalam 1 pekan. Dari hari Senin hingga hari Jumat. Hari Senin terdapat 2 live interaktif, yaitu live interaktif Bekal Muslim dan juga live interaktif konsultasi Islam dari kota Jember dan dirilai oleh kantor pusat Fatwa TV di Jakarta. Berikutnya, yang di antara itu pada pukul 5 sore terdapat live interaktif fikih praktis ilmu waris. Baiklah. Kemudian pada hari berikutnya itu hari Selasa terdapat 2 live interaktif, yaitu pada pukul 4 sore live interaktif Tarbiyah Islamiyah yang dipandu oleh Ustadz Nafi Zainuddin pada pukul 4 sore. Kemudian pada malam harinya jam 8 malam yaitu live interaktif keimanan, doa dan zikir yang dipandu oleh Al-Ustadz Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Baik. Kemudian live interaktif yang kami adakan pada hari Rabu yaitu live interaktif yang kami adakan di sore hari pukul 4 juga. Hari Rabu sore itu live interaktif fikih ibadah. Fikih ibadah bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala yang juga diselenggarakan oleh Fatwa TV di kota Jember. Baik. Kemudian masih kami tunggu sambungan dari kota Solo. Untuk hari Rabu pukul 8 malam atau pukul 20 live interaktif yang kami adakan yaitu live interaktif konsultasi keluarga. Dan bagi mereka yang bertanya kepada live interaktif di Rabu malam ini bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, mohon menunggu atau dengan kesabaran ya, karena memang Ustadz Syafiq saat ini memang sedang padat-padatnya jadwalnya. Semoga antum semua diberi kesabaran dalam menanti jawaban beliau. Untuk hari berikutnya itu hari Kamis, live interaktif diadakan pada pukul 4 sore juga, yaitu live interaktif yang hari ini, live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW yang dipandu oleh Ustadz Sofyan Baswedan hafizahullah ta'ala. Kemudian live interaktif pada Kamis malam. Baiklah, apakah sudah tersambung teman-teman? Kita coba koneksi kembali. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana suaranya teman-teman? Apakah sudah baik? Baik. Ya Ustadz, bisa memonitor suara kami di Jakarta? Bisa terdengar? Bisa, cukup jelas. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bisa sedikit antum, kami tadi sudah bisa dapat kesimpulan dari antum bahwa kalau antum secara pribadi memilih untuk umrah, terutama untuk umrah yang pertama kali, betul begitu ya Ustadz ya. Nah, sementara tapi ada yang berbeda Ustadz. Antum pada akhir-akhir perkataan yang antum yang kami rekam tadi bahwa antum mensarankan melunasi hutang tersebut dahulu. Itu bagaimana jadinya kami pemirsa bisa memilihnya? Jadi gini, awalnya tadi saya jelaskan bahwa kalau itu umroh yang pertama, kalau itu umroh yang kedua atau seterusnya, kan itu hukumnya sunnah. Kalau yang kedua dan ketiga dan seterusnya, umrohnya itu sunnah hukumnya. Sedangkan melunasi hutang kan wajib. Maka jelas yang wajib harus didahulukan. Tapi bagaimana kalau itu umroh yang pertama? Melunasi hutang juga wajib, yang ini wajib, yang ini wajib. Tetap saya menyarankan agar melunasi hutang terlebih dahulu, apalagi kalau hutangnya mengandung riba. Karena memang
sebagian ulama kita menyarankan kalau seseorang ini terlibat hutang ribawi, maka sesegera mungkinlah dia melepaskan dirinya dari jeratan hutang ribawi itu. Dengan cara apa? Dengan berhemat-hemat. Misalnya, kalau hidupnya normal, pengeluaran seperti biasa-biasanya, dia hanya bisa menyisihkan 3 juta misalnya untuk melunasi, untuk mencicil rumahnya, maka hendaknya dia berhemat, diminimalisir pengeluarannya, sehingga dia bisa menyisihkan lebih dari itu. Artinya, kalau dia gunakan uang ini untuk berangkat umroh, ya nggak bisa berhemat pastinya ya, karena kan akan terpakai itu semuanya. Jadi tetap saya menyarankan selesaikan hutang, karena yang namanya menyelesaikan hutang ini kaitannya juga dengan hak Bani Adam yang biasanya tidak bisa dimaafkan begitu saja, berbeda dengan haknya Allah. Nah, Barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya. Masya Allah, semoga teman-teman yang menyaksikan atau pemirsa yang menyaksikan terkait mengenai hal ini yang kebingungan memilih prioritas mana yang didahulukan bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sofyan Baswedan sore hari ini. Alhamdulillah. Ustadz, bolehkah saya mulai dari pertanyaan yang masuk di website, Ustadz? Iya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan pertama itu dari Masya Allah, ini dari Fatah Hidayat di Yogyakarta. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Mohon izin mengajukan 3 pertanyaan sekaligus. Masya Allah, 3. Semoga bisa mewakili pemirsa yang bertanya berikutnya. Pertama Ustadz, bagaimana hukum donor ASI? Donor ASI, air susu ibu. Apakah menjadikan hubungannya itu mahram? Nah, jika iya, berapa kadar ukuran donor ASI atau susuan yang bisa menjadikan hubungan menjadi mahram? Lantas kedua, apakah jas hujan juga dikenai hukum isbal? Jas hujan sampai ke bawah soalnya ya, sampai dekat sepatu. Ya, terus kemudian ketiga, saat makmum belum selesai baca Al-Fatihah tapi imam sudah ruku, apakah makmum ikut ruku atau menyelesaikan bacaan Al-Fatihah ya Ustadz? Jazakallah khairan. Begitu. Ya, terkait dengan donor ASI, ya boleh, karena itu kan bagian dari memberikan sesuatu yang bermanfaat ya, termasuk sedekah. Hanya saja harus diperhatikan ini dari siapa sumbernya. Jangan sampai kacau, nanti nggak jelas. Ada beberapa orang yang mendonorkan lain agama, dikemas ya, kemudian nggak jelas ini dari ibu yang mana gitu ya. Jadi harus dibedakan, karena ini akan ada kaitannya dengan status kemahroman antara ibu susu dengan anak susunya. Berapa kali itu bisa menimbulkan hubungan mahram? Minimal 5 kali yang sampai kenyang ya, artinya si bayi itu meminum susu itu sampai akhirnya dia lepaskan karena sudah kenyang, maka itu dihitung 1 kali. Jadi kalau dalam kemasan, misalnya dibotoli begitu ya, sekali minum 1 botol, terus kemudian dia tidur, kemudian nanti dikasih lagi 1 botol lagi, sampai habis 5 botol misalnya, maka ini dihitung sudah sah hubungan mahramnya. Kalau dari sumber yang satu, misalnya dari ibu, misalnya ya ibu namanya Fulanah. Ya, hari pertama si bayi ini meminum sampai 2 botol, 1 botol kenyang, berhenti dia, kemudian sekian jam kemudian minta lagi, dikasih lagi botol kedua. Kemudian besoknya dia 2 botol lagi, maka di hari ketiga kalau masih dikasih lagi dari susu yang dari ibu yang sama 1 botol saja, maka ini sudah menjadi anak persusuannya si Fulanah tadi. Oh gitu. Asalkan usianya di bawah 2 tahun. Ya, innamar radha'atu fil haulain, kata Nabi. Radha'ah itu penyusuan yang menimbulkan hubungan kemahraman itu adalah apabila dilakukan dalam usia sekitar 2 tahunan. Jadi masih memang benar-benar susu itu menjadi asupan utamanya si bayi. Dia belum makan yang lain-lain.
Iya. Adapun Barakallahu fiik, Ustaz. terkait dengan jas hujan ya tadi ya. Iya, jas Apakah hujan. jas hujan maksudnya yang celananya Isbal. itu, Iya betul. celananya atau yang model Celananya, Ustaz. Yang celana ya? biasanya kalau karena ditanya isbal pasti celana biasanya kan. Celana sampai sepatu. Ya. Iya. Ya itu kan untuk keperluan ya. Iya, kebutuhan. Untuk kebutuhan ya. Lagi pula kalau sampai sepatu ya wajar deh sampai sepatu. Tapi apakah sampai menutup mata kaki juga? Ataukah persis di Ada Ustaz. atasnya? Ada yang menutup mata kaki banyak ya? juga yang sampai mata kaki. Karena kan itu dibikin ukurannya general saat biasanya kan general ukuran gitu. Ya karena memang itu diperlukan bukan dalam pakaian sehari-hari tapi karena dalam kondisi hujan maka insya Allah tidak mengapa ya Mas Wanggi ya. Iya, Masya Allah. Itu kan temporer ya, bukan orang ke kantor pakai itu kan enggak, cuman di luaran saja gitu loh. Ya Lucu seperti juga, orang Ustaz. pakai sepatu bot ketika banjir, ya mau nggak mau lah, Iya. nggak ada masalah insya Allah. Iya, Yang barakallahu ketiga tadi tentang Baca Al-Fatihah. sholat. Baca Iya. Al-Fatihah, imamnya sudah Kemudian ruku, ruku. dia Iya. belum tuntas. Iya. Jika memungkinkan dipercepat membaca Al-Fatihahnya, maka lebih baik. Oh, Masya Allah. Namun Iya. apabila memang benar-benar misalnya dia agak terlambat ya, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, imam sudah selesai baca surat-surat pilihan atau sudah mulai ruku. Iya. Ya, dia mengikuti imam. Dia mengikuti. Iya, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz ya, alhamdulillah. Oh ya Tat, kembali kepada ini Ustaz yang pertanyaan pertama tadi, adakah kriteria-kriteria khusus yang harus diperhatikan untuk bagi ibu yang ingin memilih donor ASI? Siapa yang menjadi pendonor, gimana gitu misalnya seorang ibu yang bagaimana? Ya tentunya dipilih dari yang baik ya, artinya ibu-ibu yang baik, kemudian juga yang ya kalau bisa mengetahui misalnya ini dinafkahi oleh suami yang bekerja dengan pekerjaan yang halal, itu akan lebih baik lagi. Iya. Ya, karena apapun juga itu kan juga makanan Mas Hongki. Makanan yang akan menumbuhkan daging, akan ya diserap oleh si anak ini sampai dia dewasa, adalah pengaruh dari ASI yang diminumnya itu terhadap pertumbuhan dirinya. Oh gitu ya. Oleh karena itu hendaknya diperhatikan sumbernya, jangan sembarangan. Di samping juga si ibu juga harus tahu ini diambil oleh siapa, di mana alamatnya, bapaknya siapa, ya supaya ketika dia kemudian punya apa atau besar ya, jadi ketahuan gitu loh, oh ini dulu anak sepersusuan saya, dia dulu tinggal di daerah sini, ya artinya ada hubungan mahram. Otomatis anak-anaknya si ibu susunya ini menjadi saudara sepersusuan atau saudari sepersusuan, sehingga tidak boleh terjadi pernikahan. Jadi jangan cuma donor gitu aja tapi nggak tahu nih diambil oleh siapa, nanti kacau. Ya, jadi mesti ada pencatatan yang rapi lah. Ya, seperti itu ya. Jadi mahram, jadi anak-anak si ibu yang pemilik ASI tersebut ya Ustaz ya. Iya, diketahui juga oleh ibu susunya. Nah. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Alhamdulillah atas jawaban antum. Semoga yang bertanya, Fatah Hidayat tadi yang bertanya di Jogja, bisa paham apa yang sudah disampaikan ke yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan. Ini ada telepon masuk, coba kita sapa nih. Baik, Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Ibu Khatimah di Padang, betul? Oh iya. Iya, silakan Ibu. Mau nanya, jadi Ustaz, adik saya itu rambutnya cewek kan, jadi pas kuliah ini kan rambutnya dia keriting kribo yang besar itu, apakah boleh di rebonding gitu, biar bisa, jadi nggak, kalau diikat tuh nggak kayak punuk unta gitu, apakah boleh gitu, tujuannya kayak gitu. Terus yang kedua,
Kan saya sebagai panitia penerima barang waktu itu, terus dikasih uang sama sama itu karena lembur gitu, jadi uang lembur gitu. Apakah itu boleh gitu? Waktu itu saya tanya, ini uangnya dari vendor bukan? Bukan katanya gitu sih. Pokoknya ini uang lembur gitu. Karena kan memang pulangnya sampai jam 10 malam gitu. Apakah boleh? Sebentar Ibu, yang nomor 2 tadi bagaimana Ibu? Maaf. Kan jadi panitia penerima barang. Ya, panitia penerima barang, ya terus? Udah kayak gitu, karena kita lembur-lembur sampai pulang jam 10 malam gitu-gitu. Karena kan kalau akhir kan memang harus diselesaikan gitu. Jadi kemarin tuh dapat uang, katanya ini uang lembur gitu. Apakah itu boleh? Kan saya nanya, ini uang dari mana? Kalau uang dari vendor nggak saya terima gitu kan. Enggak, ini uang lembur aja gitu. Apakah boleh gitu? Oh, Ibu menanyakan tentang status uang lembur gitu? Bukan uang tender tapi uang lembur, Bu ya. Sama yang Ya, baik. tujuannya Ya, satu-satu dulu, Bu. Saya khawatir lupa. Satu-satu ya Bu. Jadi yang pertama tadi namanya tentang rebonding sama tadi Ustaz. rebonding ya. Ya. Rebonding. Makasih, Ustaz. Jadi memang karena rambutnya keribu, Keriting ya. kalau enggak keritingnya keriting yang mengembang yang gitu ya. Mengembang ya. Dan insya Allah kan sebetulnya bukan hanya karena seperti punuk unta, tapi biasanya orang rambut keribu itu agak susah disisirnya juga. Iya sih. Jadi Iya. ada masyakkah di situ ya, ada kerepotan kalau tidak diluruskan. Oh, Tidak iya, mengapa Bu, karena itu bukan merubah yang sifatnya permanen. Ya, Iya. seperti orang menggunakan pacar, henna ya. Henna Iya, itu kan betul. berubah, ini kan tidak permanen. Jadi Iya, kalau iya, perubahan-perubahan ini tidak permanen, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Adapun Allah, menerima uang lembur tadi, itu boleh saja Bu, halal. Ya, karena Insya Allah. memang dia mengorbankan waktu yang lebih banyak dari yang menjadi kewajibannya. Ya namanya juga lembur kan berarti di luar jam kerja. Di luar Otomatis jam itu ada kompensasi yang boleh diminta dan menjadi Iya. haknya dia. Insya Allah. Ada lagi atau sudah terputus? Cuma 2 Ustaz, cuma 2. Cuma dua, ya. Cuma 2. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Ibu di Padang tadi, Ibu Khotimah tadi bisa paham yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan ya. Boleh untuk rambutnya dibonding. Alhamdulillah. Juga boleh juga menerima uang lembur dari kompensasi tambahan pekerjaan. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ummu Sulaim di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Jika laki-laki bisa terbebas dari sifat kemunafikan. Jika laki-laki bisa terbebas dari sifat kemunafikan dengan 40 hari istiqomah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam di masjid. Nah, bagaimana kiat terbebas kemunafikan untuk perempuan Ustadz? Jazakallah khairan. Iya. Memang unik nih pertanyaannya. Iya. Saya juga baru kali Terobosan. ini seperti ini. Terobosan. Ala kulli hal, terbebas dari kemunafikan ini karena memang ciri khas orang munafik yang laki-laki itu berkaitan erat dengan malasnya dia ke masjid, terutama untuk sholat subuh dan sholat isya. Sehingga Nabi mengaitkan ini juga dengan yang menjadi ciri khasnya laki-laki, yaitu sholat berjamaah. Terutama berjamaah, menghadiri sholat jamaahnya di masjid. Karena orang-orang munafik itu pada malas-malesan. Mereka kalaupun akhirnya berangkat itu cuma untuk setor muka saja itu Mas Pongki. Gaya ya. Yura'unan nas, biar nggak dikira kafir gitu loh. Karena nggak mungkin ada orang Islam kok nggak sholat. Nanti ketahuan kalau dia munafik. Jadi biar tetap menutupi kemunafikan mereka, akhirnya terpaksalah mereka itu ke masjid dengan males-malesan dan dengan cepet-cepetan. Oleh karena itu, untuk terbebas dari ciri orang munafik yang laki-laki ini, ya akhirnya itu dikaitkan dengan laki-laki. Nah, kalau wanita bagaimana? Ya cukup hindari saja ciri-ciri orang munafik. Kan munafik itu ada dua, ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Munafik amali ini artinya sikapnya, amaliyahnya seperti orang munafik. Kalau berkata suka bohong, berjanji ingkar, dikasih amanah khianat, ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajar. Kalau dia sedang bersengketa,
kasar dia, berkata-kata yang kotor. Itu juga termasuk ciri khas orang munafik secara amaliyah. Tidak berarti kalau seseorang berbohong, dia jadi orang munafik keluar dari Islam. Tidak. Tidak berarti kalau orang ingkar janji atau diberi amanat dia berkhianat, otomatis dia menghuni dasar neraka jahanam ya. Enggak. Itu nifak amali. Ya, kemunafikan dari segi amaliyah, bukan dari segi keyakinan yang sangat dimurkai oleh Allah dan bisa menghantarkan pelakunya ke lembah jahanam itu kalau kemunafikannya dari segi keyakinan. Artinya pura-pura saja dia beriman. Sebetulnya dia nggak pernah beriman. Sebetulnya dia nggak percaya atau meragukan. Nah, ini yang nifak i'tiqadi. Jadi kalau kita mau terbebas dari kemunafikan amaliyah, ya hindari 4 hal tadi. Jangan bohong kalau bicara, jangan ingkar janji, jangan berkhianat, dan jangan berkata kasar atau berucap kotor ketika sedang bersengketa. Ya. Yang lebih penting lagi adalah jangan sampai kita meragukan hal-hal yang tidak boleh ada keraguan di situ. Apalagi sampai tidak percaya. Ragu aja nggak boleh. Apalagi sampai mendustakan. Karena kalau sampai ada unsur meragukan, ini adalah nifak i'tiqadi. Apalagi sampai ada unsur mendustakan. Walaupun tidak terucap dari lisannya. Namanya juga munafik. Munafik itu kan batinnya beda dengan zahirnya. Gitu. Mengerikan. Jadi untuk perempuan gimana? Iya, untuk perempuan juga sama. Untuk perempuan juga sama. Kemudian di antara ciri khas orang munafik kan dia ibadahnya itu cuman untuk dilihat orang ya Mas Pongki ya. Betul. Ciri khas mereka itu ibadahnya cuman cari muka. Ya. Nah, bagaimana supaya terhindar dari kemunafikan? Usahakan kita ini punya ibadah-ibadah tersembunyi yang hanya kita dan Allah yang tahu. Masya Allah, iya betul. Nah, dengan kita memelihara amaliyah-amaliyah yang kita rahasiakan, maka kita akan semakin terlindungi dari kemunafikan. Karena orang munafik itu kalau nggak ada yang lihat, malas dia beramal. Iya. Males dia. Nah, jangan sampai kita ini malas kalau nggak ada yang lihat. Iya. Dilihat nggak dilihat, tetap kita mesti amalkan ibadah ini. Ya, itu akan menjadi benteng kita dari kemunafikan, insyaallah. Iya, barakallahu fikum, seperti ya, menyembunyikan amal soleh ya, diupayakan ada amalan yang disembunyikan. Barakallahu fikum Ustaz atas saran antum dan tipsnya tadi untuk terhindar dari sifat munafik. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Suryani di Aceh Timur, Aceh. Nah, begini bunyinya. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustadz, izin bertanya. Suami saya izin berpoligami. Dengan berat hati saya mau dipoligami Ustadz. Pertanyaan saya, suami memaksa saya untuk bertemu dengan madu saya. Lalu saya menolaknya untuk bertemu. Nah, apakah saya berdosa Ustadz tidak memenuhi permintaan suami saya? Terus apakah seorang istri juga diharuskan untuk saling mengenal dengan madunya? Bagaimana dengan contoh di zaman Rasulullah? Apakah dengan sikap istri yang tidak ingin mengenal madunya itu salah? Karena bukan berarti benci dengan madunya begitu Ustadz. Barakallahu fikum. Iya. Saya nggak bisa ya menyalahkan si istri yang mungkin dia nggak kuat bertemu dengan madunya. Ya, lagi pula kan itu juga tidak ada kaitan langsung dengan hak suaminya. Yang penting hak suaminya yang berkaitan dengan dia, dengan si wanita ini tetap ditunaikan dengan istrinya ya. Kalau suami misalnya menyuruh istrinya untuk menyukai sesuatu atau melakukan sesuatu yang itu tidak berkaitan langsung dengan kewajiban si istri, ya itu tidak menjadi keharusan. Contohnya misalnya suami menyuruh istrinya untuk misalnya ini puasa Senin Kemis. Kamu harus puasa Senin Kemis. Dia mengharuskan. Ya ini tidak menjadi
sesuatu yang wajib karena memang dari sononya kan tidak wajib. Iya. Senin Kemis bukanlah puasa yang wajib gitu ya. Dan tidak ada kaitan langsung antara hak suami dengan istrinya yang disuruh puasa gitu loh. Iya. Tapi kalau sebaliknya, kamu kalau puasa jadi lemes, kamu nggak bisa ngurusin anak dan suamimu, kamu harus berbuka. Nah, ini ada kaitan dengan hak suaminya. Dia berhak mendapatkan pelayanan, ya, rumahnya juga jadi rapi. Tapi ketika istrinya ini puasa sunnah ya, bukan puasa wajib, kan suami juga terhalang dari mendapatkan haknya dari istri ya. Nggak bisa mengajak hubungan misalnya, maka istri harus taat di sini. Tapi kalau misalnya nih istri pertama, istri tua disuruh ketemu dengan istri muda, buat apa? Apa yang hendak diwujudkan oleh suami? Saya belum menangkap adanya suatu hubungan erat ya antara hak suami dengan apa yang diminta oleh suami ini. Apakah dengan tidak mau ketemu itu ada hak-hak suaminya yang kemudian tidak ditunaikan oleh istri tuanya? Saya kok tidak melihat ke arah sana. Jadi tidak menjadi suatu keharusan. Apalagi ini berkaitan dengan cemburu yang memang kadang seseorang itu sulit untuk mengendalikan dirinya dalam hal ini ya. Gitu. Allahu a'lam. Begitu ya Ustaz ya. Selama masih tidak ada hubungan kaitan dengan hak-hak suami, boleh ya ditolak ya Ustaz ya? Ya. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikut dari Masya Allah, dari jauh nih Ustaz, dari Taiwan Ustaz, dari Taiwan. Masya Allah. Bapak Setiawan. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, saya dulu menikah masih Islam KTP. Dalam arti sholat saya masih bolong-bolong. Apakah nikah saya sah secara syariat? Itu. Terus kemudian, apa perlu saya nikah ulang bila saya dan istri sudah bisa menjaga sholat 5 waktu? Jazakallah khairan. Ya, nggak perlu ya. Insya Allah pernikahannya tetap sah. Apalagi kalau itu dilakukan karena ketika itu yang bersangkutan masih jahil, masih awam, dan tidak meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu nggak wajib, atau tidak mengingkari wajibnya sholat 5 waktu atas dirinya. Ya kadang dia malas, kadang dia lupa atau bagaimana ya. Lupa. Ya apapun lah alasannya, yang jelas asalkan dia tidak mengingkari kalau sholat 5 waktu itu wajib, maka insya Allah itu tidak menjadikan pernikahannya itu bermasalah ya. Tapi yang penting syarat-syarat nikahnya juga dipenuhi. Sebetulnya nggak ada kaitan langsung sih antara sholatnya dia dengan nikahnya dia. Yang penting syarat-syarat pernikahan itu sendiri bagaimana. Kalau dipenuhi secara agama sah ya tidak perlu mengulang nikah lagi. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak Setiawan di Taiwan. Semoga bisa menyaksikan acara ini. Insya Allah kami kirim secara japri. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Arma di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya. Saya tinggal di suatu perumahan dan berbatasan dengan warga. Dan ada pagar namun pendek Ustaz. Akhir-akhir ini, 1 tahun terakhir ini, ada warga yang memelihara ayam dan bisa lompat ke area perumahan serta masuk ke area warga. Pertama, kotoran ayam di teras. Kedua, ayam merusak tanaman hias atau pekarangan yang kami sudah pelihara. Terus yang sudah kami lakukan adalah mengusir ayam itu, tapi selalu kembali. Kedua, menegur warga yang memiliki namun dia malah marah dan tetap membiarkan ayam itu berkeliaran. Nah, pertanyaannya, bolehkah saya membunuh ayam tersebut? Barakallahu fikum. Sedem. Gimana ya, itu? Kalau saran saya ayamnya dibeli aja, dipotong, dimakan udah. Kalau nggak mau dijual, ya opo? Kalau nggak dijual, tetangganya harus ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Oh begitu Ustaz ya? Kotoran yang timbul karena ayamnya dia yang tidak
yang tidak dirawat. Kalau itu terjadi di siang hari, maka itu kewajiban pemelihara hewan untuk menjaga hewannya. Iya. Begitu juga kalau ngangon kambing gitu, menggembala Di kambing. malam hari ya Juga maupun gitu. di siang hari juga ya, karena binatang ini kan ya namanya juga binatang, nggak sekolah Iya, ya. suka-sukanya. Suka-sukanya ya, yang punya ini harus bertanggung jawab kalau dia melepas liarkan binatangnya. Iya. Bukannya ada peraturannya juga ya? Kurang paham mana Ustaz? Kayaknya dulu pernah ada yang bikin anekdot atau bikin parodi gitu tentang adanya peraturan masalah hewan. Memelihara hewan ya, memelihara hewan ya. Memelihara hewan. Berarti kalau misalnya kerusakan yang ditimbulkan. ya kalau kita punya kambing, Ustaz, kita gembala gitu ya. Terus tidak sengaja dia makan tanaman di tetangga, kan pagar kan daun tuh suka ngelewat dari pagar gitu tuh. Itu kita harus ganti rugi, Ustaz. Ya begini, emang ada hadis al-ajma jubar, al-ajma jarhuha jubar. Kambing itu ya hewan ternak lah, hewan ternak, mau kambing, mau sapi, mau kerbau, ayam, ya. Kalau dia sampai melukai seseorang, maka tidak ada ganti rugi. Itu kalau dia melukai, karena untuk bisa melukai itu kan di siang hari atau ya di siang hari biasanya ya kelihatan kok tidak dihindari itu binatang. Ya, orangnya yang kebangetan. Orangnya kebangetan. Tapi saya nggak tahu ya kalau kaitannya dia kambing ini masuk ke pagar rumahnya orang dan sampai merusak tanaman. Iya. Makan daun. Masalahnya kan orang juga tidak boleh melepas liarkan binatang-binatang yang bisa menimbulkan kerusakan. Iya. Kecuali di tempat penggembalaan. Kalau di tempat penggembalaan ya memang itu tempatnya mereka. Tapi kalau di perkampungan, pemukiman warga tidak dikandangkan, tidak diikat, kemudian dia sengaja dilepas oleh si empunya sehingga dia menimbulkan kerusakan, maka saya lebih cenderung kalau ini harus dipertanggungjawabkan ya. Iya begitu ya Ustaz. Sesuatu yang rusak itu harus ada kompensasinya, walaupun tidak disengaja, walaupun tidak ada niat di situ, tapi ya sudah rusak gimana? Rusak ini kan hartanya orang. Kalau hartanya orang tidak dihargai kan itu akan menimbulkan masalah ya, kezaliman di situ. Orang akan melepaskan semua. Ya udah kalau gitu lepas aja itu kerbaunya, sapinya, nanti nginjek-nginjek tamannya orang, ya buang kotoran di sembarangan, kan ini jelas mafsadat gitu ya. Kalau seandainya tidak ada ganti rugi apapun di balik hal-hal semacam ini. Iya, Masya Allah, barakallahu Ustaz, seperti itu ya jawaban antum ya. Jadi kita sebagai pemilik hewan harus betul-betul kita memonitor ya hewan itu ya agar bisa tidak merugikan orang lain begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, alhamdulillah buat ini pelajaran buat kita semua yang di sini supaya kita lebih awas lagi terhadap peliharaan kita terutama hewan-hewan tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut dari Meila di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz. Cara menghilangkan rasa takut kepada seseorang bagaimana ya Ustaz? Contoh takut karena kekuasaannya dalam kurung bos, kemudian akhlaknya dan lain sebagainya. Supaya hati ini tidak berat dan lisan mudah untuk berbicara dengan baik dan lembut kepada orang yang kita takuti begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Saya nggak tahu resep yang manjur ya. Mungkin berdoa aja, minta kepada Allah agar diberi keberanian sebagaimana Nabi Musa mengatakan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya itu kan juga kronologinya beliau begitu tuh karena takut terhadap kekejamannya Fir'aun. Wala yantaliqu lisani, lidah saya seakan-akan keluh, sulit untuk menyampaikan ini. Ya, boleh jadi karena dulu dia pernah dipelihara oleh Fir'aun,
dan pernah berbuat kesalahan dengan membunuh salah seorang warganya Fir'aun ya. Makanya, Ya bisalah dengan membaca doa itu, insya Allah Allah akan memberikan keberanian lah dalam hatinya dia untuk menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang merupakan atasannya. Iya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya saran antum. Kemudian ini masih dari Meila, Ustaz, dari Meila di Tasik tadi. Bertanya untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis Bukhari 1870 dan Muslim 1370. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Terus kemudian kalau tidak diterima taubat dan tebusan itu bagaimana ya? Bukankah Allah Maha Pengampun selain dosa syirik? Begitu katanya. Nah, itu terjemahannya yang kurang tepat Mas Pongki. Ya. Oh, Masya Allah. Gitu La ya. yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Ya, sarfan wala adla itu terjemahannya bukan taubat. Kalau terjemahkan taubat itu nanti akan kontradiktif dengan ayat-ayat yang cukup banyak ya. Wa inilah ghafarun liman tab. Intinya itu ancaman bagi orang yang lam yafi bidzimmah, sudah mengadakan perjanjian, kesepakatan, kemudian dia langgar. Jadi ancamannya seperti itu. Ya. Jadi coba dibaca lagi redaksinya, cuman masalahnya terjemahannya ini saya ragu-ragu Mas Pongki. Iya, ini nggak ada Arabnya juga soalnya, langsung Indonesianya. Nggak ada kutipannya ya. Nggak ada nasnya. Tapi tadi kan disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Ya mudah-mudahan benar aja itu memang ada dalam as-sahihain. Cuman saya coba ingat-ingat lafadznya seperti apa ya. Itu agak susah karena tidak ada kutipan. Iya, Bukhari 18 nas hadisnya ya. Iya. Sebentar. Bukhari 1870, Muslim 1370. Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Oh ini. Man tawalla ghaira sebentar bukan. Di Bukhari ini Zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya ini memang Bukhari Muslim betul. Masya Allah. Pengertian dari akhfara itu ya. Akhfara artinya orang sudah memberikan suaka kepada saudaranya sama. Jadi kita misalnya Mas Pongki ini. Mas Pongki seorang muslim, saudara saya. Mas Pongki sudah menyatakan si fulan saya beri suaka. Jangan ada yang mengganggunya, jangan ada yang melukainya, jangan ada yang membunuhnya. Dan misalnya ada muslim lain sudah tahu tentang suaka yang diberikan oleh Mas Pongki ini, kemudian dia melukai atau sampai membunuh orang yang telah diberi suaka. Ini yang dimaksud dalam hadis akhfara musliman fi dhimmatihi. Jadi membatalkan suaka atau merusak jaminan keamanan yang telah diberikan oleh seorang muslim. Maka orang yang seperti ini fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Dia mendapatkan laknat dari Allah, para malaikatnya dan dari orang-orang semuanya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Jadi Allah tidak menerima, ada yang menerjemahkan masalah sarfan wala adla itu dengan amalan wajib maupun amalan sunnah. Ya, begitu saja. Ya, itu sebagai ancaman ya, sebagai peringatan keras lah tentang betapa besarnya dosa melanggar zimmah seorang muslim.
Jadi seorang muslim itu, ini indahnya syariat Islam ya Mas Ponggi ya. Masya Allah. Al-muslimun tatakafa'u dima'hum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Pernah suatu ketika Nabi telah menaklukkan kota Makkah, maka ada yang namanya Ummu Hani binti Abi Thalib, masih sepupunya Rasulullah, saudarinya Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau ini memberikan suaka kepada salah seorang musyrik. Ya. Tapi Ali ultimatum, pokoknya saya akan sikat dia orang ini. Saya nggak peduli. Kamu mau kasih suaka dia, pokoknya saya akan habisin. Laporlah Ummu Hani kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berikan suaka kepada si fulan, tapi saudaraku ingin tetap menghabisinya. Maka kata Nabi, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang engkau berikan kepadanya perlindungan. Jadi walaupun Ummu Hani ini adalah salah satu rakyat biasa ya. Dia bukanlah seorang pejabat, bukanlah penasehat negara, bukan. Dia memberikan perlindungan, maka perlindungannya ini harus dihormati oleh kaum muslimin yang lain. Semuanya tadi, Masya Allah. Harus semuanya mengakui adanya jaminan keamanan ini. Apalagi kalau yang memberikan adalah seorang waliul amr, penguasa. Ya, seperti jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah kepada turis-turis yang masuk ke negara kita, itu kan visa itu kan bagian dari jaminan keamanan. Tidak boleh keberadaan mereka yang datang secara resmi di Indonesia kemudian diganggu, disakiti, apalagi sampai dibunuh. Ya, itu jelas besar itu dosanya. Itu termasuk khafrudz dhimmah, termasuk menggugurkan atau merusak jaminan keamanan dari sesama muslim. Itu besar dosanya. Nah, Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi maksud dari hadis itu memang harus ditelusuri lagi asbab urutnya Ustaz ya. Maksudnya asal-asal dari hadis tersebut. Jadi terjemahannya tadi agak terletak ya Ustaz ya. Kurang match ya. Letter lagi ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kita sudah cuma tinggal beberapa menit lagi nih. Alhamdulillah cuma tinggal 2 menit lagi. Saya rasa kita sudahi saja Ustaz. Alhamdulillah. Antum sudah menjawab 1, 2, 3, 4, 5. Ada 9 pertanyaan plus 1 telepon. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. 10 pertanyaan sudah antum jawab. Dan semoga jawaban dari antum bisa membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan, yang melayangkan keluh kesahnya di website danfatwa.com. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Nah, silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas saja acara kita di sore hari ini. Semoga Ustadz Sofyan Baswedan masih memiliki waktu untuk kita bersama di sini untuk di pekan depan untuk menjawab pertanyaan yang begitu banyak yang masuk. Alhamdulillah. Kemudian kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.